Lah kita menyampaikan kan bukan karena untuk dipuji. Kita menyampaikan bukan khawatir untuk dicela. Kita mengemban tugas Rasul, kita lanjutkan saja. Mau dicela kayak Rasulullah, banyak orang yang mencelanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah dimanapun berada, ada orang baik mewakafkan tanah 2 hektar di Pekanbaru, tepatnya di daerah Palas. Nah, ini tanah 2 hektar ini kita bangunlah di atasnya asrama 3 lantai 32 kamar. Sekarang santri masih lagi di Nurul Azhar 1. Kita berharap supaya asrama ini selesai bulan Juli tahun ajaran baru 2025, bisalah santri pindah kemari. Dengan santri yang baru nanti bisa belajar nyaman. 3 tahun pertama mereka ngapal Quran, tahun keempatnya mereka baca kitab metode manhaji, tahun kelima prakteknya, tahun 6 life skill. Setelah itu mereka akan bisa membaca kitab, hafal Quran, punya kemampuan belajar. Mereka yang akan melanjutkan tongkat dakwah, tongkat estafet dakwah di Nusantara. Kalau kita bukan penghafal Quran, kita ingin dapat pahala mengalir sampai hari kiamat, mari kita support, kirimkan 2-3 sak semen, batu bata, kerikil. Hadiahkan pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat rezeki kita berkah, anak-anak kita soleh solihah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, dan pahalanya pun mengalir untuk mereka. Kalau kita tak mampu menyelesaikan bangunan ini semua, jangan putus asa, kita bersama-sama insya Allah kita bisa. Mari kita salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia. Nomornya 147, 6-nya 7 kali, 6666666. Bank Rio Kepri Syariah 82011, 6-nya 5 kali, 66666. Atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa kode transfernya 0101. Di akhir nominal transfer, misalnya 100.000, 1000001. Konfirmasi transfernya ke WA. WA-nya 0852 8024 6060. Jangan lupa telepon hubungi 0852 6541 6060. Kalau ke Pekanbaru, jumpa Ustaz Somad, datang kemari. Silaturahim, tengok tanah ini. Mudah-mudahan berkah. Ma'akal tafa'afnaita, makanan, duit yang dibelikan ke makanan busuk. Wa malabis tafa'ablaita, dibelikan ke pakaian lapuk. Wa mata soddakta, yang dikirimkan kemari, inilah yang akan kekal abadi. Rumah kita habis dibagi ahli waris. Ini insya Allah kekal abadi sampai hari kiamat. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa saja yang melakukan kebaikan, baik laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman, niscaya kami akan berikan kehidupan yang baik. Wa qala fi ayatin ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekallah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, Dr. Ihsan. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita juga yang hadir, Ustadz Ayub Nahar. Yang sama-sama kita hormati penguasa Palas, Ustadz Kurniawan. Berarti saya tamu di sini. Dan para asatidz dari pesantren Nurul Azhar yang turut serta, dan seluruh da'i dan da'iyah, para da'i dan para da'iyah yang turut serta, yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Sampai sore hari ini, insya Allah kita termasuk orang-orang yang Allah inginkan untuk menjadi tambah baik. Sebagaimana yang Rasulullah kabarkan, Mayuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Orang yang Allah inginkan untuk menjadi tambah baik, maka Allah pahamkan ia tentang agama. Dan ketika kita masih mau belajar, membuka diri untuk menambah pengetahuan,
berarti kita masih termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk menjadi tambah baik. Bersalawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berkumpul, berjumpa dengan beliau kelak di dalam surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang menghidupkan sunnahku, tanda dia mencintai aku, dan orang yang mencintai aku kelak bersama denganku di dalam surga. Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Sehat? Baik, materi yang akan saya sampaikan sesuai dengan yang ada di silabus adab dan performa seorang dai. Saya ambil dari salah satu buku yang kopiannya saya sudah minta untuk dibagikan kepada Bapak Ibu. Judul bukunya Ad-Da'watu ilal Islam Usulun wa Adabun. Jadi tentu buku ini seyogyanya dimiliki oleh seorang da'i. Saya tak bisa mengkopikan seluruhnya. Ini hanya bagian yang terkait dengan materi yang akan saya sampaikan. Dan buku ini salah satu buku yang menjadi diktat atau mata kuliah di kampus Al-Azhar yang jurusan Usuluddin. Buku ini buku yang ditulis oleh Dr. Mu'adz Abdullah dengan Dr. Muhammad Abdul Aziz. Di Al-Azhar, setiap pengampu mata kuliah wajib mengarang buku. Maka buku mata kuliah itu selalu baru. Kalau di kita sudah 20 tahun bukunya masih sama. Pendek yang saya tahu. Oh, sependek yang saya tahu. Karena sepanjang saya kuliah cuma dapat 1 semester di UIN Suska. Kalau ada yang alumni, bisa saja saya seniornya dan bisa saja saya juniornya. Saya 2003 di UIN Suska yang dulu masih IAIN. Lalu S2 saya ngambil di IAIN Imam Bonjol yang sekarang sudah menjadi UIN Imam Bonjol. Di UIN saya selesai, Imam Bonjol. Di IAIN atau UIN Suska saya tidak tamat, hanya dapat 1 semester. Tidak tamat dapat 1 semester karena pada waktu itu dapat beasiswa dari Kabupaten Bengkalis. Kalau tak dapat beasiswa, tidak tahu tamat atau tidak di UIN-nya dan dapat berapa semester. Dan sore hari ini saya akan menyampaikan adabud da'i wa sulukuhu. Adab dan akhlak atau perilaku baik seorang dai. Ketika kita ingin mengajak orang untuk menjadi baik, tentu kita memulai dari diri kita baik terlebih dahulu. Kalau seandainya kita tidak memulai diri kita untuk jadi baik, kita hanya sekedar mengajak, maka hasil yang kita inginkan biasanya sulit untuk kita dapat dengan baik. Dari diri dulu, baru kemudian kita mengajak. Dan dalam hal ini saya banyak belajar, di antaranya dengan Ustadz Fauzi, salah satu dai yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti yang rajin mengajak dakwah ke pedalaman. Itu luar biasa. Saya banyak belajar dari beliau. Dan saya mengenal Kabupaten Kepulauan Meranti di pelosok-pelosoknya, di antaranya lewat beliau. Kenapa kemudian orang yang berdakwah, orang yang mengajak kepada kebaikan perlu beretika? Di antaranya inna da'wata ilallahi wazifatur rusul wal anbiya. Karena mengajak orang untuk mengenal Allah, mengajak orang untuk melakukan apa yang Allah perintahkan dan juga meninggalkan apa yang Allah larang, itu sebetulnya tugasnya para rasul dan tugasnya para nabi. Berarti ketika kita menjadi dai, ketika kita menjadi daiyah, secara otomatis kita meneruskan tugasnya para rasul dan kita meneruskan tugasnya para nabi. Lalu kenapa para rasul meskipun ada di antara yang diajak tidak ikut, tapi dakwah mereka berhasil? Tentu itulah yang kemudian kita pelajari dari para rasul. Tentu yang paling utama adalah
baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, saya tidak bacakan secara utuh, tapi poin-poinnya mungkin sebahagian bisa membacanya di dalam buku. Al-amalu bil ilmi wal istiqamati fis suluk. Itu yang pertama. Jadi yang pertama itu mengamalkan ilmu dan istiqomah di dalam akhlak. Suluk itu perilaku. Ini yang pertama. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau hanya sekedar ngomong sekarang menjadi hobi banyak orang. Karena banyak orang buat konten. Nah, ini kalau hanya sekedar berbicara ya. Tapi karena yang kita teruskan itu adalah tugas para nabi, yang kita emban itu adalah tugas para rasul, tentu berbeda, bukan hanya sekedar kita menyampaikan. Tapi di antara akhlak yang perlu kita bangun dari diri kita itu adalah mengamalkan pengetahuan yang kita sampaikan. Dan itu berat. Ketika berat bukan berarti kita berikan kepada Dilan. Nah, kita yang harus mengambilnya. Jadi kalau berat hanya diberikan kepada Dilan, kasihan yang lainnya. Maka mengamalkan apa yang kita tahu saat kita menyampaikan itu kan tak semua orang bisa melakukannya. Dan itu dilakukan oleh para nabi. Dan itu dilakukan oleh para rasul. Karena ini kita mengemban tugas mereka, tentu kita berusaha semampu mungkin mengamalkan apa yang kita sampaikan. Selain kita berusaha, lalu kemudian kita istiqomah di dalam kebaikan, istiqomah dalam akhlak-akhlak yang kemudian ada, yang seyogyanya dilakukan oleh seorang da'i. Inna min alzammi adabid da'iyah al-amal bi ilmihi wa bima yad'u ilaih fala yukadzibu amaluhu qawlah. Seorang da'i seyogyanya di antara adabnya mengamalkan ilmunya dan mengamalkan apa yang ia serukan, mengamalkan apa yang dia ajak. Kalau saya belum bisa mengamalkan, kalau begitu saya berhenti sajalah mengajak. Ini maksudnya bukan begitu. Supaya itu menjadi ikatan bagi kita. Kalau tak ada orang yang mengajak sama sekali, tentu Rasulullah SAW tidak menyampaikan liyuballih al-hadir al-ghaib, agar yang datang menyampaikan kepada yang tidak datang. Rasulullah dalam majelis ilmu beliau, di antara yang beliau sampaikan, liyuballih al-hadir al-ghaib, yang datang ini bagaimana menyampaikan kepada yang tidak datang. Makanya tidak semua sahabat Rasul SAW menjadi perawi hadis, apalagi 7 bendaharawan hadis. Kan yang paling banyak meriwayatkan hadis disebut dengan 7 bendaharawan hadis. Setelah Rasulullah SAW wafat, kepada siapa sahabat belajar? Dalam hadis, mereka belajar kepada Abu Hurairah radhiyallahu an. Ini menunjukkan di antara sahabat yang paling banyak hadir dalam majelisnya Rasul adalah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, meskipun beliau salah satu sahabat yang Islamnya agak belakangan. Tapi bukan bermakna ketika Islamnya belakangan lalu kemudian tidak dirujuk. Dirujuk oleh sahabat yang lain. Kenapa? Karena memang beliau adalah orang yang banyak mendengar apa-apa yang disabdakan dan apa-apa yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contohnya lagi, dalam dunia pemahaman Al-Quran, sahabat-sahabat hampir mayoritas merujuk kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Kenapa kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas? Karena satu-satunya sahabat yang dapat doa spesial dari Rasul adalah beliau. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Maka tanggung jawab kita dan termasuk saya, bagaimana kita sama-sama mengamalkan apa yang kita sampaikan. Kalau kita tidak bebani diri kita dengan itu, maka kita hanya sekedar menjadi penyampai. Kalau hanya sekedar menjadi penyampai, khawatir nanti akan menjadi beban bagi kita saat nanti kita diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tidak pecah kongsi antara yang kita ucapkan dengan apa yang kita lakukan. Istilah Buya Hamka itu biasanya sering disebut pecah kongsi antara mulut dengan hati. Maka mulut dengan hati ini supaya tidak pecah kongsi, apa yang kita ucapkan berlatih kita mengamalkannya.
Berlatih kita mengamalkannya, meskipun itu berat. Berat. Tidak semua dai, termasuk saya, bisa melakukan apa yang disampaikan. Tapi dari menyampaikan itulah yang kemudian menjadi beban kita bersama, yang tentu dengan beban itu kita berharap untuk menjadi tambah baik. Karena adab seorang dai itu ya mengamalkan apa yang dia sampaikan. Bagaimana apa yang dia ucapkan menjadi perbuatan. Bukan hanya sekedar ucapan yang kemudian setelah itu hilang. Di antara yang Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat melalui perintah Allah kepada para malaikatnya, apa yang kita lafazkan. Jadi apa yang kita lafazkan itu ada malaikat raqib, ada malaikat atid yang mencatatnya. Kalau ada malaikat yang akan mencatatnya, maka sebanyak apa yang kita ucapkan yang nanti bisa kita pertanggungjawabkan. Itu sama-sama sehingga kita berdakwah itu bukan hanya sekedar mengejar jam tayang, tapi tujuan dari dakwah itu sampai. Kenapa sampai? Karena kita mengamalkan. Artinya sampai kepada kita terlebih dahulu sebelum kemudian nanti sampai kepada orang lain. Wa kaifa la yakunu kadzalika wa rabbuhu alladhi ba'athahu yuridu min ibadihi al yasir minal umur. Al yasir ya, al yusr minal umur. Bagaimana tidak sementara Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari hamba-hambanya sesuatu yang mudah. Contohnya, yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Yang Allah Subhanahu wa taala inginkan bagaimana yang kita sampaikan itu kita mendapatkan kemudahan. Sehingga saat kita dapat kemudahan, kita bisa mengamalkannya. Kita bisa mengamalkannya. Lalu yang kedua, secara singkat nanti kita kembangkan dalam diskusi. Yang kedua adalah as-sabru fi maqamid dakwah. Dalam dakwah itu mesti sabar. Mesti sabar. Ini mohon maaf, mungkin di antara kita ada yang punya pengalaman. Apalagi kemudian di daerah pinggiran. Mohon maaf yang sudah aktif di dakwah. Saat kita dapat apa bahasa enaknya ini, bahasa enaknya. Ketika dapat ampau, inilah bahasanya. Ketika dapat ampau. Saat yang kita bayangkan ternyata tak sesuai dengan kenyataan, kira-kira berpengaruh tidak ke perasaan kita? Kalau ini membangun sabar nih, membangun sabar. Itu baru dari sisi itu. Belum kemudian dari sisi perjuangan yang sulit. Perjuangan yang sulit. Saya kira di Pekanbaru, terkhusus di kota, hampir tidak ada cabaran dalam tanda kutip ketika berdakwah. Paling cabarannya cuma macet saja kalau kajiannya maghrib, gitu kan. Kalau kajiannya tidak maghrib, biasanya relatif lancar perjalanan. Jadi sabar ini satu di antara yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW di dalam berdakwah. Dan orang yang menjadi dai juga bagaimana kemudian dia harus berlaku sabar. Ini banyak ayat-ayat yang membicarakan tentang sabar. Fasbir kama sabara ulul azmi. Maka sabarlah sebagaimana sabarnya para nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi. Jadi dalam dakwah itu ya sabar. Dalam dakwah itu sabar ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam lewat komplek pemakaman. Saat itu ada seorang perempuan yang sedang menangis terseduh-seduh. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqi Allaha wasbiri. Wahai perempuan, takwalah engkau kepada Allah dan lewatilah ujianmu ini dengan sabar. Ketika ini Rasulullah sampaikan, apa yang dia katakan? Fa innaka lam tusib bi musibati. Kau bisa memberikan nasihat kepadaku karena engkau tidak mendapatkan apa yang aku rasakan. Karena engkau tidak merasakan apa yang aku rasakan, karena engkau tidak mendapatkan apa yang sedang aku dapati. Nabi ini yang memberikan nasihat. Apalagi kemudian kita. Ustaz tuh pandai cakap aja, umpamanya kan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai seperti itu. Nah, ini di antara bentuk sabarnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bisa engkau memberikan nasihat karena engkau tak dapatkan seperti yang aku dapatkan. Itulah yang kemudian ketika Rasulullah
mendapatkan komentar seperti ini, apakah Rasulullah balas? Tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggalkan. Kalau kita kira-kira kita layan atau kita tinggal Bapak Ibu? Oh, pantang dibuka Pak Ustaz. Nah, itu kan. Pantang dicabar. Nah, itu kata orang Bayu kan. Tapi Rasulullah tinggal. Tapi apa hikmahnya dari Rasulullah meninggalkannya? Ada yang memberitahu, yang menasihatimu tadi Rasul. Datang dia kepada Rasulullah meminta maaf. Nah, coba bayangkan. Kalau pada waktu itu Rasulullah langsung marah-marah, kira-kira datang tidak dia minta maaf? Enggak. Enggak. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, orang-orang sudah sepakat siapa yang berani melempari Rasulullah kotoran unta, maka kami akan berikan hadiah. Ketika itu terjadi pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah Rasulullah langsung marah? Tidak. Begitu di antara sabarnya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perjuangan kita sebetulnya tak ada apa-apanya jika dibandingkan perjuangan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang ketika sedikit nilai ikhlas kita itu banyak. Ketika besar nilai sabar dan nilai ikhlas kita itu akan teruji. Itu makanya Rasul ketika membicarakan tentang sabar, as-sabru inda sodamatil ula. Sabar itu ketika pertama ujian itu terjadi, lalu kemudian kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru sabar. Kalau kita mau pergi dakwah bocor sepeda motor, kira-kira apa pertama yang kita ucapkan? Kan? Padahal kalau bisa, alhamdulillah, innalillah. Wah, itu baru luar biasa. Orang menganggap sabar itu jauh dari memuji Allah. Padahal sabar tingkat tinggi itu memuji Allah dulu, baru mengembalikan kepada Allah yang disebut dengan kalimat istirja. Wah, itu sabar tingkat tinggi. Nah, tapi ini berat. Ini berat. Makanya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan dalam hadis qudsi dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, hal qabbattum walada abdi, kata Allah kepada malaikatnya, apakah engkau cabut nyawa anak hambaku? Kata malaikat, na'am, iya. Qabbattum samrata fuadi, apakah engkau ambil buah hatinya? Kata malaikat, na'am. Pertanyaan Allah yang ketiga, madza qala, apa yang dia ucapkan? Hamadaka wastarja'aka. Dia mengucapkan kalimat tahmid, baru dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah, itu kan berat. Jadi ketika kita diejek, kira-kira alhamdulillah atau kita balas? Wah, itu. Jadi dai di antara yang perlu dibangun itu sabar. Kalau kita tidak sabar, kita tak ada bedanya dengan orang yang kita ajak, kan? Tak ada bedanya dengan orang yang kita ajak. Maka sabar adalah hal yang kedua yang perlu dibangun oleh seorang dai. Mohon maaf terlewat satu nih. Diam aja nih. Tadi sabar nomor 3. Yang nomor 2 ar-rahmah wa rifqu. Sayang dan rifqu itu lembut. Lembut. Lembut itu bukan berarti ketika dakwah tidak boleh berapi-api. Nah, cobalah khutbah Jumat lembut. Alhamdulillah. Kalau tidak peserta Jumatnya mengheningkan cipta, jangan tanya. Sedangkan yang tahu berapi-api merah saja, masih ada yang mengheningkan cipta kan. Apalagi kemudian lembut. Jadi memang ada. Rasulullah itu kalau khutbah merah wajah beliau. Kenapa? Karena memang berapi-api khutbah Jumat itu. Di dakwah itu ya ada saatnya kemudian perlu berapi-api dalam menyampaikan. Tapi juga untuk sayang, untuk lembut kepada audien, kepada yang mendengarkan. Itu juga perlu kita bangun. Perlu kita bangun. Ar-rahmah minal adab as-samiyah allati yalzamud da'i ayatahalla biha. Jadi sayang, sifat lembut itu bagian dari adab yang mulia yang perlu dibangun oleh seorang dai dan menghiasi diri dengan sifat penyayang. Ini banyak di antaranya. Jadi kenapa kemudian kita perlu lembut di dalam berdakwah? Karena setiap dalam kajian para ulama itu kalau berbicara tentang menyampaikan hadis atau menyampaikan apapun selalu diawali dengan hadis musalsal birrahmah. Hadis yang sebelum hadis-hadis yang lain itu dibacakan, yang pertama dibacakan adalah potongan hadisnya, irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Sayangilah makhluk yang ada di muka bumi, niscaya engkau akan disayang oleh penduduk langit. Jadi sifat sayang ini. Rasulullah ketika di Taif,
Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilempari batu, gunung menawarkan jasanya untuk membalikkan kampung Taif. Apakah pada waktu itu Rasulullah terima? Tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tolak. Kenapa? Karena ada rasa sayang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang Taif. Kalau seandainya kita dicemeeh di salah satu masjid, lalu kemudian jadwal berikutnya kita di masjid yang sama, kita datang atau tak? Kira-kira kita datang atau tidak? Oh, berat untuk datang. Tapi kalau masih mau datang, wah ini. Kenapa? Karena tujuan berdakwah itu bukan untuk dirinya, tapi menghadirkan rasa sayang. Jadi dakwah itu bukan menimbulkan rasa marah, dakwah itu bukan menghasut supaya kemudian orang juga ikut marah. Tapi dakwah itu mengajak agar kemudian timbul rasa sayang. Sayang bukan hanya sekedar kepada sesama manusia, tapi juga bil hayawan wan nabat. Ada rasa sayang kepada hewan. Rasa sayang kepada hewan, rasa sayang kepada tumbuh-tumbuhan. Dai, tapi kalau nengok kucing, wow, ditendangnya, pam, itu kan. Berarti rahmahnya, rifkunya itu tidak dapat. Rifku itu bukan hanya sekedar nampak dari sikap, termasuk tutur kata. Tutur kata itu ya kita harus memilih diksi kata yang sesuai. Maka khotibun nas ala qadri uqulihim. Jadi ketika kita menyampaikan pesan itu ya sebagai bentuk rasa sayang kita, ya sesuai dengan apa yang mereka jangkau. Contoh ketika kita didikan subuh hari Ahad, kita berbicaranya tentang umpamanya pagar laut, ada sertifikatnya tidak, ini tidak masuk. Ya jadi sesuai dengan apa yang kemudian mampu mereka tangkap. Itu tanda kita ada sayang. Maka orang yang berdakwah, la budda ayakuna rahiman bil mad'uin. Seyogyanya dia harus ada rasa sayang dengan orang yang dia ajak. Contoh beginilah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh Abdullah ibnu Ummi Maktum. Mungkin kenal, Bapak Ibu kenal Abdullah ibnu Ummi Maktum? Namanya kenal. Salah satu muazzin pada masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selain Bilal bin Rabah. Bahkan dalam catatan, Abdullah ibnu Ummi Maktum itu spesial azan subuh. Kalau sebelum subuh itu yang azan Bilal. Maka nanti di Ramadan akan banyak berseliweran. Terkait kalau sudah azan, masih boleh tak makan dan minum? Boleh Bapak Ibu? Sedang azan kita pegang minum. Kita habiskan atau kita tinggalkan? Ini termasuk korban nih berarti ini. Ini harus dibaca utuh, jadi jangan dibaca sepenggal tentang hadis yang menyampaikan hal ini. Ini berbahaya ini. Oh berbahaya, kita tinggalkan. Azan yang untuk menghabiskan minum dan makan itu azannya Bilal, bukan azannya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ketika Sayyidina Anas ditanya berapa jarak antara azan Bilal dengan Abdullah ibnu Ummi Maktum, ka qiraatikum khamsina minal ayah. Kakiraatikum khamsina minal ayah au sittina minal ayah. Kurang lebih seperti engkau membaca 50 atau 60 ayat dari Al-Quran. Dikonversi dengan waktu berapa? Kurang lebih 10 menit. Karena Rasulullah itu sahur ketika azannya Bilal bin Rabah selesai. Kenapa Rasulullah kok sahurnya dalam waktu yang kurang lebih cuma 10 menit? Rasulullah tuh sahurnya kurma, sahurnya minum air zam-zam. Kalau kita 10 menit cukup. Rendang belum tetelan tuh. Ini makanya, jadi jangan sampai sepenggal. Karena ini berbahaya. Apalagi kita menfatwakan itu. Kan puasa, pahami dulu definisi puasa. Puasa itu menahan lapar dan dahaga min tulu'il fajri. Tulu'il fajri itu kapan? Masuknya waktu subuh. Allahu Akbar. Itu tulu'il fajri. Ya kalau kita megang minum tinggalkan. Kalau ada makanan di mulut kita muntahkan. Berkumur-kumur setelah itu jangan ditelan, tanggung Ustaz. Nah ini. Kan ada hadis. Hadis itu hadis azannya Bilal bukan azannya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Jadi sampai ke situ juga. Sampai ke situ. Waktu itu kan Abdullah ibnu Ummi Maktum datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta nasihat tentang agama. Lalu kemudian Rasulullah sedang menyampaikan ajakan dakwah kepada para pembesar suku. Lalu apakah yang
menjadi pilihan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu beliau lanjutkan? Tidak, Allah tegur. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Itu ya. Itu kan abasa itu kan bermuka masam. Wa tawalla itu berpaling ketika datang kepada Rasulullah orang yang buta. Orang yang buta itu yang dimaksud Abdullah ibnu Ummi Maktum. Nah, maka Ramadan nanti jangan terkicuh. Apalagi ada video yang mencontohkan minum sampai Allah ilaha illallah habis minumnya. Oh, bukan itu yang dimaksud. Jadi memang harus ada metode jam'u dalam kajian hadis itu. Mengumpulkan semua hadis yang berbicara tentang tema yang sama. Nah, ini kan di antara bentuk Allah subhanahu wa ta'ala berpesan kepada Rasulullah untuk menghadirkan rasa rifku meskipun kepada orang yang buta yang pada waktu itu adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dan rasa sayang itu perlu kemudian kita bangun. Karena orang kalau disayang itu pasti ada rasa senang. Orang itu kalau diperhatikan pasti ada rasa senang. Dibanding tidak diperhatikan sama sekali. Ketika orang itu sudah muncul rasa senang, maka dia akan membuka hati untuk menerima apa yang kita sampaikan. Tapi kalau nengok saja sudah tidak senang, pasti dia akan menutup hati. Menutup hati, lelah kita berkoar-koar lama, rupanya hanya masuk telinga kanan, keluar lagi dari telinga kiri. Jadi rasa sayang ini yang kemudian akan membekas. Rasa sayang ini akan membekas luar biasa. Makanya para ulama kita dahulu bicara tentang rasa sayang itu luar biasa. Rasa sayang itu luar biasa. Dengan muridnya digandeng, itu satu kehormatan yang luar biasa. Ini kan rasa sayang. Dengan anak kecil ada bermain, itu kan bagian dari rasa sayang. Maka anak akan lebih mudah untuk mendapatkan pesan yang luar biasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bentuk sayang beliau kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas yang waktu itu nginap di rumah Sayyidah Maimunah. Sayyidah Maimunah ini istri Rasul, salat malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam geser Sayyidina Abdullah bin Abbas yang sebelumnya di kiri Rasul menjadi berada di sebelah kanan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kemudian menjadi syariat kalau salat berdua itu bersampingan dan berada di sebelah kanan. Selanjutnya yang keempat at-tawadhu. Wah, ini tawadhu. Kalau saya melihat sekarang ini mungkin yang bisa kita jadikan contoh dalam tawadhu itu, kalau saya secara pribadi ya, menengoknya itu ada pada Gus Baha. Jadi berbicara tentang tawadhu, kayaknya sulit untuk mencarikan duanya di Indonesia ini. Luar biasa tawadhunya Gus Baha. Di antaranya ya. Kalau dalam perjalanan yang saya nengok tawadhunya itu luar biasa karena beberapa kali membersamai beliau. Ini Ustaz Abdul Somad. Luar biasa. Bahkan berulang kali saya menyaksikan dengan mata kepala kalau di pedalaman beliau itu ya tidak mau diservis sebagaimana layaknya orang yang sudah Allah tinggikan derajatnya. Bahwa kertas itu yang isinya permen, yang isinya coklat, itu beliau tenteng sendiri. Tidak mau ditentengin, Ustaz kita bawakan, tidak. Dibawanya sendiri. Dibawanya sendiri, padahal jalan kaki 2 jam. Kami saja yang ikuti jalannya dah pakai tongkat, beliau masih lurus saja ini kan. Nah, ini kan luar biasa. Tidur, beliau tak mau. Tidur ya di emperan masjid sama dengan kita tidur itu tadi. Itu bukan untuk pencitraan, bukan. Itu memang seperti itu. Berulang kali, tidak 1 kali 2 kali membersamai beliau. Maka tawadhu juga harus dihadirkan oleh seorang dai. Min ajalli sifatil ladzi yajibu 'ala ad-du'a ayatahallu biha at-tawadhu. Jadi di antara sifat yang mesti dimiliki oleh seorang dai itu adalah tawadhu. Contoh umpamanya baginda Rasul. Ketika ada seorang perempuan meminta kepada Rasulullah waktu dan dia ingin apa yang dia sampaikan tidak didengar oleh sahabat-sahabatnya. Apa kata baginda Rasul kepada seorang perempuan itu? Ikhtari min ayyi tariqin si'ti ajlisu ma'aki. Kata Rasul, silahkan engkau pilih di tempat yang mana, di jalan yang mana yang engkau inginkan, saya akan datang menjumpai. Rasul nih, Rasul yang datang menjumpai orang itu. Bayangkan. Kalau ada orang ingin konsultasi ke kita jumpai atau orang itu kita suruh datang? Halo? Ibu datang ke rumah, nanti bawa jeruk 1 kilo bu ya. Bawa anggur juga 1/4 itu. Kata Rasul, silahkan kau pilih di tempat yang mana yang engkau mau, maka aku akan duduk bersamamu. Wah, itu luar biasa di antara tawaduknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu rendah hatinya Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Maka di antara tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang punya rasa khasyah, takut kepada Allah itu ulama. Kategori ulama itu apa? Kullamasdada ilmuhu zdada tawadu'uhu. Ketika tambah pengetahuannya, tambah rasa tawaduknya. Wah, itu dia. Jadi orang semakin pintar itu rata-rata tawaduk. Yang tak tawaduk itu pintarnya belum kali lah. Baru mulai pintar itu biasanya. Kalau yang tawaduk itu, itu biasanya pintarnya luar biasa. Jadi tawaduk itu seorang dai seharusnya menghadirkan rasa tawaduk. Kalau kita datang ke masjid ada yang tua, tidak ada salahnya kita yang memulai salaman terlebih dahulu sebelum kemudian dia mengulurkan tangannya untuk bersalaman kepada kita. Ini kan kadang enggak. Wah, dah pakai jas, pakai ini, ya dialah yang datang. Enggak ada salahnya kita salaman mutar sampai di tempat di mana kemudian kita akan duduk. Kenapa? Itu nanti bagi yang mendengarkan, yang melihat sikap kita itu tadi, mudah bagi dia untuk mendengarkan. Kenapa? Karena ketika melihat kita dah ada rasa suka terlebih dahulu. Coba ketika datang dia tak suka terlebih dahulu. Apapun yang kita sampaikan meskipun elok, dicemehnya juga. Maka tawadhu ini luar biasa. Dan itu banyak dicontohkan oleh baginda Rasul SAW tentang tawadhu. Selain tawadhu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada namanya al-iffah. Iffah ini menjaga kehormatan diri. Jadi menjaga kehormatan diri itu satu di antara hal yang kemudian perlu kita jaga sebagai seorang dai. Menjaga kehormatan diri ini ya berat sekali. Iffah itu menjaga kehormatan diri. Di antaranya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dakwah seseorang itu akan berhasil, lalu kemudian akan dapat kemudahan, maka hilangkan bahwa tujuan dakwah kita supaya kemudian kita mendapatkan dunia. Jadi hilangkan bahwa tujuan dakwah kita supaya kemudian kita mendapatkan dunia. Biarkan saja mengalir. Biarkan saja mengalir. Tak mungkin tugas para nabi yang diemban, Allah Subhanahu wa taala tak menjamin. Itu tak mungkin. Maka biarkan saja mengalir. Biarkan saja mengalir. Jadi kalau biarkan saja mengalir, Allah Subhanahu wa taala yang akan mengatur. Tidak mungkin tidak Allah Subhanahu wa taala atur. Tentu dengan beberapa sifat yang sudah kita bangun tadi. Kita nyuruh sholat, tapi kita tak sholat berjamaah, ya udah. Nah, itu kan di antaranya yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kabarkan. Allahu Akbar, lupa pula saya hadisnya itu terkait dengan lupa, saya tidak ingat pula. Jadi artinya kalau orang biasa mengakhirkan sesuatu, wa yuakhiruhumullah, Allah Subhanahu wa taala juga akan menunda untuknya. Kita maunya A itu cepat dapat kepada kita, tapi dengan Allah kita selalu menunda, maka sesuatu yang kita inginkan itu juga Allah akan tunda. Yang belum jabat jodoh, ini rajin-rajinlah sholat jamaah dan awal waktu. Nanti Allah akan cepatkan jodohnya. Ini. Kalau tak percaya buktikan, itu kan. Buktikan 40 hari dan 40 hari itu tak boleh ketinggalan takbiratul ihram pertama imam. Wah. Itu nanti baru langsung datang itu. Wah. Kok enggak percaya? Buktikan dulu. Buktikan dulu, tentu dengan akhlak-akhlak yang kemudian sudah disebutkan tadi. Jadi itu penting kemudian supaya kemudian kita hadirkan. Karena para ahibba, para asatizah dan para dai dan daiyah, maka menjaga kehormatan diri itu satu di antara hal yang perlu dibangun oleh seorang dai. Menjaga kehormatan diri, contoh umpamanya sesuatu yang bagi laki-laki, aurat laki-laki itu kan ma baina surrah wa rukbah dalam kajian fikih ya. Kajian fikih, aurat laki-laki itu kan antara pusat dengan lutut. Kan cuma antara pusat dengan lutut. Kira-kira seorang dai keluar dari rumah pakai handuk saja, meskipun pusatnya sudah tertutup, lututnya sudah tertutup, kira-kira menjaga kehormatan diri tidak? Kan enggak. Hal-hal sederhana seperti itu. Contoh umpamanya seorang dai minumnya sambil berdiri umpamanya kan. Ini kan hal sederhana. Contoh seorang dai waktu selesai Isra Mi'raj diajak makan, lalu dia sisakan separuh.
umpamanya. Kan hal yang kemudian akan menghilangkan iffah di dalam diri kita. Selain kehormatan diri juga kita perlu menjaga kehormatan diri. Nah, itu penting kemudian kita jaga sebagai seorang dai. Ada juga hal yang selanjutnya yang perlu kita bangun, ada namanya asyaja'ah. Syaja'ah itu ya berani. Sifatun tadfa'ud da'iyatu ila qaulil haq wa ibda'i ra'ihi bikulli sarahatin. Jadi seorang dai itu ya harus berani menyampaikan yang benar dan kemudian mengemukakan pendapatnya tentang yang benar dengan jelas. Jadi tidak samar-samar. Kalau benar ya sampaikan benar. Cuman sekarang sulitnya itu benar menurut kita, bukan benar menurut para ulama. Itu yang berat. Kalau benar menurut kita, sementara kita tidak merujuk penjelasan ulama tentang hal itu, ini kan berbahaya. Baru benar menurut kita. Contoh orang banyak mengatakan benar, dia hanya dengan membaca terjemah Al-Quran umpamanya. Banyak dia mengatakan benar hanya nengok Google umpamanya. Oh itu bahaya sekali. Maka benar itu bukan sekedar pengetahuan yang kita dapat tentang itu benar. Tidak hanya di situ. Tapi bagaimana para ulama mengatakan hal yang benar. Contoh umpamanya, ada yang orang mengatakan, sedekah Jumat itu salah. Tidak ada hadisnya, tidak ada dalilnya. Saya sudah ngecek ke buku kitab Indo Hadis 9, tak ada sedekah Jumat. Kira-kira kita sepakat atau tak sepakat? Halo Bapak Ibu. Ini kan sedang marak di Pekanbaru sedekah Jumat ya. Jumat Barokah namanya. Kata saya, kalau saya dapat berkat saat pulang khotib, saya setuju. Kalau tak dapat, tak setuju saya. Umpamanya kan. Ini kan menguntungkan kita saja. Ini kan kadang pengetahuan kita yang masih terbatas, bacaan kita yang masih sedikit. Ini berbahaya sekali. Makanya ketika membaca tentang bab Kitabul Jumu'ah dalam Sahih Bukhari itu baru ketemu nanti. Baru ketemu ternyata Jumat berkah ini ada dulu sejak masa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bercerita sahabat Sahal. Jadi dulu waktu di Madinah itu kan ada Ahlus Suffah namanya. Kurang lebih kalau tidak saya 400-an orang yang tak punya rumah itu. Yang namanya orang hijrah semuanya ditinggal. Lalu mereka itu kalau pergi Jumat, ya mereka pergi Jumat. Kan kalau hari Jumat itu sunnah tidur itu selesai sholat Jumat. Bahkan makan pun sunnahnya selesai sholat Jumat. Maka ibu-ibu yang sudah punya suami, jangan suguhkan makan siang sebelum sholat Jumat. Sunnahnya setelah Jumat. Ya bukan berarti tidak boleh makan sebelum Jumat. Tapi afdolnya setelah Jumat. Begitu juga qailulah. Qailulah itu tidur siang. Kalau Jumat itu setelah Jumat. Selain hari Jumat sebelum zuhur. Kalau Jumat itu ya setelah Jumat. Setelah Jumat itu sunnahnya. Lalu kemudian hari itu ada seorang perempuan yang dia punya kebun, lalu dia cabuti kebunnya itu. Artinya dia cabuti tanamannya, yang tanamannya itu buahnya di akar. Ya istilah kita ya kayak ubi, tela lah. Tapi bukan ubi, bukan tela, ya sejenis itu. Lalu kemudian dia rebus, dia taburi gandum. Dia suguhkan orang-orang yang pulang sholat Jumat. Nah itulah dalilnya Jumat berkah. Maka kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang dilakukan perempuan tadi masuk dalam kategori at-taqarrubu ilal khairi walau bi syai'in hakirin. Mendekat kepada kebaikan meskipun dengan sesuatu yang sederhana. Kenapa ini dilakukan oleh perempuan? Jumat berkah itu banyak perempuan yang melakukannya. Bapak-bapak termasuk orang yang support Jumat berkah, Pak. Support duit maksud saya. Jarang nih biasanya kan. Yang banyak tuh ibu-ibu. Kenapa? Karena sejak dulu juga ibu-ibu cerita asal muasalnya ini. Kenapa ibu-ibu? Karena ibu-ibu tidak bisa mendapatkan kemuliaan seperti yang didapatkan laki-laki di hari Jumat. Oh, dia tidak boleh ketinggalan, harus sama-sama dapat kebaikan. Bagaimana caranya sama-sama dapat kebaikan? Dia memberikan makan orang yang pulang dari sholat Jumat. Nah, itu dia gitu caranya. Maka ibu-ibu besok Jumat rebus ubi, antarkan ke masjid. Nah itu, siapkan sambal kecap atau sambal terasi. Wah, pasti peluh-peluh orang pulang dari masjid itu. Tidak ada orang yang lapar ketika dikasih makanan tak bahagia. Itu khalus surur fi qalbil mu'min, menyenangkan hati orang yang beriman itu bagian dari amal yang paling Allah Subhanahu wa taala sukai. Maka begitu cara mendekat kebaikan. Artinya kebaikan itu jangan biarkan dia berjalan dengan orang-orang baik. Terlibatlah meskipun dengan sesuatu yang sederhana. Terlibatlah kalau di masjid kita tinggal ada
buka donatur pembelian AC, terlibatlah meskipun sedikit. Kalau mampu banyak, banyak lebih baik. Kalau tak mampu banyak, ya sesuai dengan kemampuan kita. Terlibat di dalam kebaikan. Terlibat dalam kebaikan tentu yang paling kita prioritaskan ya ifah, menjaga kehormatan diri. Selain menjaga kehormatan diri tadi saja ya, ada keberanian untuk kemudian menyampaikan. Kemudian Bapak Ibu yang ketujuh, ittiqa'u mawadi isyak. Jauhilah tempat-tempat yang akan menimbulkan keraguan. Keraguan di sini sesuatu yang kemudian akan menimbulkan, bisa jadi orang akan berburuk sangka kepada kita, meninggalkan sesuatu yang kita ragu ketika ingin melakukan itu. Makanya al-halal bayyinun wal haram bayyinun. Antara keduanya ada namanya syubhat. Jadi syubhat itu jauhi. Kalau orang dai rajin makan syubhat, ini berbahaya nih. Jadi seorang dai itu yang syubhat dia tinggalkan. Pak Ustadz, saya ada uang haram. Mau Pak Ustadz? Mau kira-kira kita? Enggak, kalau datang ke rumah diam-diam. Ini uang deposito saya Pak Ustadz hasilnya. Katanya haram, Pak Ustadz mau. Ini kan, ya, kalau orang dai, kita harus ditinggalkan, jangan mau. Jangan mau. Tapi banyak pula. Ini kan berat. Jadi menjauhi sesuatu yang subhan itu berat. Contoh lah. Sebagian kita mungkin juga ada tenaga pendidik. Mohon maaf. Kalau kita ada pelatihan 3 hari, prakteknya biasanya berapa hari Bapak Ibu? Mohon maaf nih, 3 hari. Prakteknya berapa hari? 2 hari. Uang lelahnya berapa hari? Yang 1 hari yang kita dapat uang lelah itu uang apa namanya? Yang 2 hari jelas ada tenaga yang kita curahkan, lalu kemudian kita dapat ujratul misli. Upah sepadan dengan waktu tenaga yang kita korbankan. Yang 1 hari kan kita tidak berkorban tenaga, kita tidak berkorban pikiran, cuma korban tanda tangan saja. Kita ambil atau kita tinggal? Mau lebaran pula nih. Ini akhlak ya, akhlak dari seorang dai ini, akhlak dari seorang dai. Yang subhat tinggal. Yang subhat tinggal. Contohnya di antara pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada namanya Sayyidah Sofiyah radhiyallahu anha. Itu ada pada halaman 269. Ketika itu Sayyidah Sofiyah binti Huyai datang ja'at ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa kana mu'takifan fil masjid. Dia datang menjenguk Rasul, Rasul sedang iktikaf di masjid. Ini dalil bagi ibu-ibu kalau suaminya iktikaf boleh dijenguk. Bu, Ramadan suaminya iktikaf, Bu? Yang sudah punya suami jawab, yang belum mengeningkan cipta dulu. Bu, kalau suaminya Ramadan iktikaf, dia tak balik-balik, jenguk. Sayyidah Sofiyah menjenguk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika Rasulullah masih hidup, sahabiat terkhusus istri Rasul kan tidak ikut iktikaf. Setelah Rasulullah wafat, baru kemudian termasuk Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau iktikaf. Ini Rasulullah iktikaf, dijenguk oleh Sayyidah Sofiyah. Saat dijenguk oleh Sayyidah Sofiyah, qalat, Sayyidah Sofiyah bercerita, fa'ataituhu fatahaddastu indahu. Ketika itu aku datangi jumpai Rasul dan kemudian aku bercerita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku ngobrol dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma amsaitu in saraftu faqama yamsi ma'i famarra bihi rajulani. Ketika sudah sore, lalu kemudian aku ingin pulang dan ketika pulang Rasul sallallahu alaihi wasallam membersamaiku, mengantarkan aku pulang. Bapak-bapak kalau istrinya pergi diantarkan atau biar pergi sendiri, Pak? Kalau dia antar Pak Ustadz, habis duit kami Pak Ustadz. Kalau dia pergi sendiri cukup yang kami beri saja. Diantar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang. Saat diantar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang, berpapasan dengan rojulani minal ansor, 2 orang dari kalangan ansor. 2 orang dari kalangan ansor. Lalu kemudian fasallama suman sorofa. Lalu kedua orang ansor ini mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Lalu setelah itu mereka pergi gitu saja. Saat mereka pergi ingin meninggalkan Rasulullah dengan Sayyidah Sofiyah, lalu kemudian fanadahuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil keduanya.
Lalu Rasul menjelaskan, innaha Sofiyah binti Huyai. Untuk menghilangkan keraguan dari dua sahabat tadi, Rasulullah jelaskan siapa yang bersama dengan beliau. Yang bersama denganku ini Sofiyah binti Huyai, kata baginda Rasul. Artinya, Rasulullah ingin menjelaskan supaya tidak ada keraguan, supaya tidak timbul buruk sangka fitnah. Ini contoh nih, Ustadz, dai kondang jalan ke mall dengan perempuan. Ditengok oleh kawannya, bukan istrinya, anaknya juga bukan, siapa nih kira-kira. Pas jumpa kawannya pura-pura tak tahu itu kan. Oh ini berbahaya nih, nanti saya nengok Ustadz tuh di mall, entah siapa yang dibawanya nih, entah itu. Maka seorang dai itu perlu klarifikasi, menjelaskan siapa sebetulnya yang bersama dengan saya. Itu penting. Sama-sama dai berburuk sangka, itu sangat mungkin terjadi. Bahkan sering terjadi. Dia maunya cuma masjid-masjid besar, di kecil lah. Tidak. Jadi itu perlu kita jelaskan. Perlu kita jelaskan supaya orang tidak berburuk sangka. Sebagaimana Rasulullah menjelaskan bahwa yang bersama denganku itu Sayyidah Sofiyah binti Huyai. Kalau sudah dijelaskan kan tidak timbul hal-hal yang kemudian bisa mengundang fitnah. Maka perlu kita menjelaskan tentang kita. Perlu kita menjelaskan siapa sebetulnya kita. Lalu kemudian kedua sahabat tadi mengatakan, mana dzunnu bika ila khairan. Rasul, kami tak pernah berburuk sangka kepadamu. Kami selalu berbaik sangka kepadamu, hai Rasul. Tapi Rasul tetap ingin menjelaskan. Apa yang Rasulullah jelaskan? Inna syaitana yajri fi ibni Adam majrad dammi minal jasad. Setan, cara menggoda kita itu tak bisik telinga. Tak main setan. Pakai kirim WhatsApp, tidak mungkin juga. Tidak mau setan. Setan itu langsung ke aliran darah kita. Wah ini kan. Maka kata baginda Rasul, wa inni khasyitu ayyadkhula alaikuma wa fi riwayatin inni khasyitu ayyaghlifa fi qulubikuma syarran. Aku khawatir setan yang bermain dalam hatimu sehingga kalian berdua berburuk sangka kepadaku. Rasulullah percaya sahabat tak berburuk sangka kepada beliau. Yang Rasulullah khawatirkan sahabat tak lulus saat digoda oleh setan sehingga sahabat berburuk sangka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya tak mengkhawatirkan Bapak Ibu berburuk sangka kepada saya. Tapi saya khawatir kalau setan mempermainkan hati Bapak Ibu. Lalu berburuk sangka kepada saya. Begitu cara kita menjelaskan kepada kawan. Setan ini kalau sudah ke sini, itulah yang kemudian disebut alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kalau sudah ini yang dikerjakan setan, yang tak sanggup dilewati setan menggoda Nabi Ayub itu mana ya? Kolbunya, tidak sanggup setannya. Jadi yang mahal dari kita itu ini kolbu. Maka Rasul menyebutkan at-taqwa hahuna. Dan takwa tidak diukur dari pakaian. Taqwa hahuna, kata Rasul. Itu. Maka seorang dai di antara akhlaknya jauhilah hal yang remang-remang. Ya, yang remang-remang. Yang jelas-jelas saja, yang jelas halalnya, bukan jelas haramnya ini kan. Yang jelas halalnya. Itu di antara etika seorang dai. Lalu kemudian di antaranya juga etika seorang dai yang terakhir ini adalah al-ikhlas. Al-ikhlas ruhuddin, ruh agama itu terletak pada ikhlas. Walubbul ibadah. Jadi pokok ibadah itu, inti ibadah itu ya ikhlas. Wasartu qabulil amal, dan syarat diterimanya amal. Dai itu ya harus ikhlas. Kemanapun kita dijadwalkan ya datang dengan ikhlas. Apalagi datangnya ke masjid al-ikhlas. Dai-nya tak ikhlas. Ini berbahaya. Jadi dai itu ya ikhlas. Jadi ikhlas ini kan mahal. Makanya kata Imam Zunnun al-Misri, ciri-ciri orang ikhlas itu kan 3. Yang pertama, istiwa'ul madhi wa dhammi bainal ammah. Dipuji dan dicela baginya sama saja. Itu baru ikhlas. Kalau saya masih senang dipuji, dicela marah, berarti belum ikhlas. Ikhlas itu pujian dan celaan bagi dia sama saja. Kalau kita kira-kira sudah mampu sama Bapak Ibu. Ustadz nih luar biasa Ustadz. Ustadz tadi nyampaikan tak enak. Kira-kira sama atau beda? Sama atau beda? Ini sama atau beda? Wah belum ikhlas kita. Kalau beda, dia sama baru ikhlas kita ini kan. Lah kita menyampaikan kan bukan karena untuk dipuji. Kita menyampaikan bukan khawatir untuk dicela. Kita mengemban tugas Rasul, kita lanjutkan saja.
mau dicela kayak Rasulullah, banyak orang yang mencelanya. Bahkan yang mencelanya paman beliau. Ah ini kan, makanya ikhlas itu ya dicela dan dipuji sama saja. Kemudian tanda ikhlas yang kedua itu nisyanul amal fil amal. Yang kedua, ketika kita berbuat, kita sudah melupakan apa yang sudah kita buat sebelumnya. Pak, kalau masjid ini saya dulu tak ceramah, tak banyak seperti ini jamaahnya. Ini gara-gara saya ceramah 2 tahun yang lalu nih Pak. Berarti kita ingat-ingat. Itu tidak ikhlas. Ikhlas itu perbuatan baik yang lalu dah kita lupakan. Saat kita melakukan perbuatan baik berikutnya. Itu kata Imam Sunan Al-Misri. Memang tokoh sufi juga beliau. Jadi ya ikhlas itu ya mahal. Yang ketiga, orang ikhlas itu dia hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu baru luar biasa. Kalau kita amplopnya diharapkan tidak? Isinya amplopnya tak penting, Pak Ustaz, isinya yang penting. Jadi yang kita bangun itu ikhlas itu. Ikhlas. Tapi kan nanti ada tentang bab khusus, tidak tahu masuk dalam kajian atau tidak. Terkait dengan apakah boleh seorang da'i itu menerima gaji. Guru yang mengajar Al-Quran itu menerima gaji. Itu nanti ada babnya khusus itu. Supaya kita bisa menggandengkan antara ikhlas dengan gaji. Kalau tidak berbahaya ini. Menghentikan cipta nampaknya. Ini kan saya hanya bacakan saya. Ini hanya bacakan. Ini 8 di antara yang disampaikan tentang adab seorang da'i yang dituangkan dalam buku ini. Mungkin bacaan lengkapnya nanti boleh dibaca masing-masing. Dan kemudian, apa yang harus disiapkan oleh seorang da'i sebelum dia tampil. Supaya performanya itu, wah gitu. Kan biasanya gini, kalau kita ceramah dari dalam satu masjid, setelah lebaran kita ditelepon, berarti performa kita pada waktu itu, ini, apa namanya, memukau. Wah, itu kan. Kalau tak ditelepon lagi, ini kan berarti kurang sampai. Apa yang kemudian kita sampaikan tadi. Artinya belum mengena. Belum mengena. Itu di antara sederhananya biasanya seperti itu. Itu di Pekanbaru, tapi saya tidak tahu di tempat yang lain. Bapak Ibu merasakan hal yang sama atau beda? Halo? Tidak merasakan hal yang sama atau berbeda? Kalau dapat jadwal ceramah Ramadan yang sekejap, kalau lepas lebaran ditelepon lagi, ini berarti apa yang kita sampaikan sudah bisa diterima. Maka diundang lagi. Kalau yang kita sampaikan belum bisa diterima, biasanya tak diundang lagi. Tapi bukan berarti kemudian kita menutup diri, enggak. Itu biasanya. Maka ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Jamalul manzar wa husnul hay'ah. Jadi ketika orang memandang kita ini indah, ketika orang memandang kita ini, orang itu biasanya menilai orang lain dari apanya dahulu? Penampilan. Kan penampilan kan? Dari mana datangnya cinta? Dari FB lalu turun ke WA. Ya kan? Dari mana datangnya kecewa? Setelah berjumpa wajahnya berbeda. Di profil foto sarukan, ketika ketemu saruh-saruhan kan. Ya. Jadi seorang da'i penampilan itu penting. Rasul SAW di antara bentuk penampilan ketika keluar dari rumah selalu dipakaikan parfum oleh istri beliau. Di istri-istri Rasulullah ini kalau Rasulullah keluar dipakaikan parfum. Bapak-bapak yang sudah berkeluarga mohon maaf. Waktu ingin pergi kira-kira parfum pakai sendiri atau istri pakaikan? Bu, dipakaikan suami parfum, Bu. Dipakaikan loh. Yang belum menikah, amalkan setelah menikah. Yang sudah menikah, boleh diamalkan. Dipakaikan. Apakah ada perempuan pakai parfum? Oh, kalau baca bab Jumat, kalau laki-laki parfumnya habis, sedang tak punya, pakai parfum istri untuk pergi Jumat tuh. Jadi ibu-ibu kalau parfumnya berkurang, dipakai bapak bawa waktu pergi sholat Jumat tuh. Bukan pergi ke isi muda, Bu ya. Nah, waktu sholat Jumat. Itu sampai dibicarakan tentang itu. Rasul itu tubuhnya sudah harum. Sudah harum tubuh Rasul. Maka Rasulullah seumur hidup lalat itu tak pernah hinggap di tubuh beliau.
Maka Rasulullah itu basarun laisa kal basar. Manusia tapi tak seperti umumnya manusia, tak seperti manusia biasa. Lalat tak pernah hinggap ke tubuh Rasul. Kalau kita hidung pun dia hinggap gitu kan. Jadi luar biasa. Rasul itu jamalul manzor. Jadi ketika ditengok, Rasul kalau malam di antara pakaian Rasulullah itu kan merah. Rasulullah kalau malam pakai merah, maka dai kalau siang hari jangan pakai merah. Kalau siang panas terik pakai baju warna merah. Nah, jadi dai ini kalau mau pakai baju merah kapan? Malam. Wah. Ini berarti dai dia sudah baca bukunya Imam Turmuzi sama Ilmu Muhammadiyah. Nah, Rasulullah kalau malam pakainya merah itu kan. Dahlah mohon maaf kulitnya agak-agak gelap, pakainya merah, tengah hari pula gitu kan. Jadi ya kita sesuaikan. Rasulullah itu malam hari pakainya merah. Merah. Artinya Rasulullah itu ketika dipandang oleh sahabat luar biasa. Masih ingat Jibril ketika datang kepada Rasulullah? Bajunya putih, bersih, rambutnya tersisir rapi. Itu waktu itu apa? Ikan ingin menjelaskan tentang agama. Lah kita ingin menjelaskan agama, maka tampilkanlah kita dengan husnul manzor. Jadi orang itu akan melihat kita, pertama ya dari penampilan kita. Jadi apa yang nempel di tubuh kita itu akan dilihat oleh orang pertama kali. Pertama kali akan dilihat orang itu. Tapi bukan berarti, ini nampaknya yang pas diskon beli 2 dapat 3 nih, enggak ada itu. Artinya ya tampilan kita, artinya penampilan kita itu rapi yang kemudian akan ditengok. Makanya ketika ada seseorang datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, yuhibbu hadzal rajul ayya an takuna na'luhu hasanatan wa saubuhu hasanan." Dia suka kalau pakai baju berkelas, pakai sepatu juga berkelas. Jadi kalau pakai baju, kalau tidak polo tak mau dia. Kalau pakai sepatu tidak pakai lolo tak mau juga dia umpamanya itu kan. Diradukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jawaban Rasulullah apa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Maha Indah dan Allah mencintai keindahan. Berarti kalau ustadz itu pakainya rapi, bukan berarti itu tolak ukur kesombongan. Kesombongan itu apa? Batarul haq, menolak kebenaran. Kesombongan itu apa? Ghamdun nas, melihat orang dengan sebelah mata. Nah itu sombong itu namanya. Ya kalau maka pilih pakaian yang rapi, pakaian yang baik. Jangan pakaian dah dipakai 3 hari masih untuk dakwah juga itu kan. Ya pakai yang rapi, yang bersih, yang masih wangi. Siapkan juga parfum. Parfum ini penting supaya kemudian ditengok indah ketika lewat. Wah, orang senang dulu ketika melihat. Ketika senang kan mudah untuk kemudian mendengarkan apa yang kita sampaikan. Pak Ustaz ini udah berapa hari tak mandi nih, usuk utuh kok pas lewat ini kan. Ya, maka ya termasuk penampilan kita itu. Maka ibu-ibu mohon maaf yang suaminya sering nyampaikan dakwah, yang suaminya sering ngajar, itu tengok juga penampilannya. Tengok juga penampilan. Karena laki-laki ini kadang banyak tak nyambungnya. Contoh tak nyambungnya. Celananya kuning, bajunya biru itu kan. Mana nyambung? Yang perhatian itu tuh ibu-ibu. Ibu-ibu tuh perhatian. Bapak-bapak lantak-lantak aja lah ini tuh. Namanya bapak-bapak, dia tidak perhatian. Maka seorang dai di antara yang perlu disiapkan ya penampilan. Nah, ini yang mau Ramadan yang belum potong rambut nih kan itu kan. Biar rapi, rapi. Kalau pecinya dah buruk, ganti beli yang baru itu kan itu. Apalagi selesai pelatihan nanti bolehlah beli peci yang baru. Ada pula umpamanya nanti di antara yang perlu kita siapkan ya baju yang masing-masing ditengok. Akan jadi salah satu yang diperhatikan itu juga. Orang melihat kita sebelum kita bicara itu pakaian kita. Tapi setelah kita bicara, yang akan dilihat orang adalah apa yang kita bicarakan. Makanya kesan pertama harus menggoda, begitu juga seterusnya. Ini bukan iklan aks ya Bapak Ibu. Ya menggodanya bagaimana? Dari penampilan kita. Keduanya dengan apa? Ya dengan tutur kata kita. Maka jamalul manzor. Dengan tutur kata ini baru bagian yang kedua. Yang kedua, terlewat lagi saya nih. Yang baru kemudian husnul bayan. Ada penyampaiannya itu dengan penyampaian yang jelas. Jangan mutar-mutar saja. Ini mohon maaf. Biasanya yang baru-baru pertama tampil, itu di tempat berbeda, itu juga yang dia sampaikan. Kok tahu? Pengalaman.
Di Pekanbaru ini luar biasa. Luar biasanya, tak bisa kita menyampaikan hal yang sama, kita sampaikan lagi di tempat yang lain, di tempat yang lain, di tempat yang lain, karena banyak direkam. Waduh, repot kita ini. Maka tantangannya itu luar biasa. Maka yang paling selamat di Pekanbaru sekarang ini yang ngaji buku, selamat itu. Selamat. Kenapa? Kalau kita ngaji buku, terjaga lisan kita dari kepleset dalam penyampaian. Toh kalau ada, tak begitu banyak dibanding tanpa buku. Itu di Pekanbaru. Dan mohon maaf saya, di beberapa tempat, bahkan hampir mayoritas, saya ngaji buku, enggak mau ceramah lepas. Ceramah lepas paling Isra Mi'raj. Nah ini baru tak pakai buku. Kalau yang lainnya pakai buku. Satu, tak jadi beban bagi kita. Karena kita ada yang akan kita baca. Kalau dulu enggak, satu tema, saya cari umpamanya Al-Quran, asbabun nuzulnya, terjemahnya, tafsirnya. Itu kan letih itu nyiapkan. Kalau ada 1 pekan 7 ceramah, berat itu. Makanya pakai buku itu sebetulnya lebih meringankan kita. Dan secara sanad keilmuan itu lebih mudah kemudian kita kembangkan. Maka ketika kita menyampaikan, pakai penjelasan yang baik. Jadi penjelasan kita itu yang bisa dipahami. Husnul bayan. Lalu kemudian wafasohatul lisan. Bagaimana lisan kita itu berbicaranya fasih. Fasih. Maka orang ini kan biasanya yang mudah. Ustaz Somad itu kenapa digemari ceramahnya, didengar sampai anak-anak, sampai kemudian ke mancanegara, terkhusus Malaysia, Singapura, dan Brunei. Karena memang bahasanya itu mudah dipahami. Jadi memilih diksi kata yang mudah untuk dipahami, itu perlu disiapkan oleh seorang dai. Bapak Ibu masih ingat Kiai Zainuddin MZ? Apa yang menarik? Diksi katanya itu, luar biasa. Menarik, enak didengar. Gus Baha bagi orang Jawa itu mendengarkan diksi katanya luar biasa. Tuan guru kita bagi orang yang paham bahasa Indonesia dan bahasa Melayu itu luar biasa pilihan diksi kata itu tadi. Maka jelas. Nabi Musa dengan Nabi Harun ini kan satu masa. Tapi memang tidak dipungkiri bahwa Nabi Musa ini lebih tinggi levelnya dibanding Nabi Harun. Yang berbeda cuma satu, di mananya? Saat menyampaikan. Menyampaikan itu lebih hebat Nabi Harun dibanding Nabi Musa. Nabi Musa kenapa menyampaikan itu tidak sehebat Nabi Harun? Karena di antara riwayat yang dijelaskan, dulu ketika Fir'aun sudah mulai ragu dengan Nabi Musa, ini jangan-jangan anak ini tak anak sembarangan ini. Disuguhkanlah bara api dengan kemudian roti. Nabi Musa tahu itu bara api, tapi untuk menyelamatkan diri dari yang sudah diduga oleh Fir'aun, Nabi Musa justru memasukkan bara itu ke dalam mulutnya. Itu menjadi pelo Nabi Musa alaihissalam. Meskipun pelo tapi gelarnya kalimullah. Dan tak ada Nabi yang dapat gelar kalimullah selain Nabi Musa. Orang yang langsung Allah subhanahu wa ta'ala ajak bicara. Itu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Harun, makanya ada doa Nabi Musa yang biasanya sering dibaca oleh da'i di awal ceramah. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ngomong panjang orang tak paham apa Nabi diceramahin tahapan. Jadi singkat. Makanya biasanya kalau khutbah Jumat itu biasa buatkan poin. Poin 1, poin 2, poin 3. Orang balik ditanya istri, apa tadi khutbahnya bang? 2, 3. Apa tadi khutbahnya bang? Entah apa-apa, entah ustadznya itu. Padahal dia tidur. Itu ada juga yang model seperti itu. Wallahu alam, ini sekedar sharing dari buku yang pernah dijadikan diktat di kampus ketika dahulu kuliah. Mungkin nanti lengkapnya bisa Bapak Ibu diskusikan dan bisa Bapak Ibu baca. Barangkali ada sharing yang ingin dibicarakan pada sore hari ini, maksimal sampai jam 6. Itu dah maksimal kali. Kalau tak ada, mungkin ada yang ingin di-sharingkan, silahkan. Saya termasuk orang yang demam panggung. Pertama saya pulang dari Mesir, suruh ceramah persiapan seminggu selesai 15 menit. Seminggu persiapan, ceramah 15 menit selesai. Kira-kira persiapannya berapa lama? 1 pekan. 15 menit selesai. Tak mungkin ceramah itu baca teks, malas orang dengar. Malas orang dengar, kecuali khutbah Jumat. Itu pun orang dah tak begitu memperhatikan. Kalau kita ngelingok teks. Teks itu hanya sebagai supaya kita tidak meloncat-loncat. Itu diantara pentingnya teks. Termasuk demam panggung.
Ternyata orang hilang demam panggung ini diulang-ulang saja. Ceramah. Lantaklah orang mau ini nanti urusannya. Nanti jam terbang itu yang akan menentukan. Di Sumbar, saya kan 2010 sampai 2014 di Sumbar. Di Sumbar, saya diminta untuk khutbah di Masjid Cahaya Rohani. Masjid kampusnya Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Orang masih demam panggung disuruh khutbah juga gitu kan. Tapi tak mungkin kita tolak gitu kan. Iya gitu kan. Wah itu persiapannya luar biasa. Persiapannya luar biasa. Intinya kalau ingin apa yang kita katakan jelas, kalau kita ingin apa yang kita katakan menarik selain dengan akhlak-akhlak tadi, persiapan. Itu tak bisa tidak. Tak bisa tidak. Kalau persiapan kita masih biasa-biasa saja, ya jangan banyak-banyak ngambil jadwal. Ini mohon maaf ini. Kan kadang saya beberapa malam Ramadan itu tidak keluar. Ketika tidak keluar di musola. Nah, nanti kan ada yang ceramah itu. Nanti kalau mukadimahnya panjang betul, itu tak persiapan tuh. Kan ada yang ceramah, waktu memuji Allah ini panjang kali, bersolawat kepada Nabi panjang kali. Pas inti ceramah 2 menit. Nah ini tak persiapan tuh biasanya. Nah, maka persiapan di antara hal yang penting. Itu di antaranya. Maka Yayasan Tabung Wakaf Umat yang kemudian bersama dengan Basnas Provinsi itu satu di antara cara kita menyiapkan untuk menyambut Ramadan supaya kita termasuk orang-orang yang dilibatkan, yang kemudian kita melibatkan diri dalam tugas yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul. Baik, silakan Bapak Ibu. Kalau ada, silakan Ustadz Ayub. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah merokok selama 3 tahun. 3 tahun. Berhenti saat sudah sampai di Mesir. Karena tidak ada rokok yang mil. Karena tidak ada lagi, tak masuk ke mulut. Secara otomatis berhenti. Kurang lebih 3 tahun. Tapi 3 tahun tidak pecandu berat. Berhenti saya. Bagi orang yang sudah merokok, lepas makan, sering diumpamakan, lepas makan tidak merokok seperti orang yang lepas BAB tidak cebok. Nah, itu. Sebetulnya enggak juga. Sebetulnya berhenti itu keinginan, kemauan. Tapi orang yang sulit menghentikan rokok umpamanya, bagaimana caranya? Jangan merokok di depan umum. Itu untuk menjaga muru'ah. Yang belum bisa, ya jangan di tempat umum. Apalagi di Pekanbaru, masjidnya sudah AC, rata-rata hampir jamaah tidak ada yang welcome kalau ustadznya itu merokok. Tapi kalau Bapak Ibu ceramah di mana umpamanya di daerah-daerah Tran yang selesai semua orang merokok, itu tidak apa-apa lah di situ kan merokok itu kan. Kan biasanya semuanya orang merokok loh. Merokok, ada itu tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian di Pekanbaru ini tahanlah. Jangan sampai dinampakkan kita itu merokok. Kalau bisa berhenti, berhenti. Kalau tak bisa berhenti, saya punya teman yang bisa meruqyah supaya orang bisa berhenti merokok. Iya. Saya tengok di videonya, kok muntah-muntah dikasih rokok, enggak mau. Iya pula nih kata saya, nih kan itu. Ada teman saya yang bisa meruqyah itu. Saya kemarin sempat juga dikasih tahu metode untuk menghentikan rokok itu waktu pelatihan dai juga di Jakarta. Jadi orang takut dengan ulat bulu. Supaya tak takut itu bagaimana? Ada triknya rupanya. Orang kemudian suka merokok. Supaya tak suka lagi dengan merokok. Ada trik caranya itu. Ada caranya. Cuman saya tidak ahli. Nah, itu mungkin itu Ustaz. Jadi di sesuatu yang kemudian orang akan menganggap itu sesuatu yang akan mengurangi wibawa kita. Maka tinggalkanlah. Tinggalkanlah. Kalau memang tak bisa sama sekali. Ya cari tempatlah yang kita bisa bersembunyi. Bersembunyi dari orang. Mungkin Bapak Ibu tahu Syekh Yasin Al-Padani. Beliau itu menyisa, tahu sisa yang pakai. Tapi kan beliau sudah masyhur dahulu ilmunya itu kan.
Kita masyhur dulu merokoknya, ilmunya tak masyhur-masyhur. Nah itu repotnya itu kan itu. Makanya menempatkan tempat. Allahu a'lam. Barangkali itu sedikit yang bisa saya jawab. Tapi seorang dai meninggalkan yang makruh itu tentu jauh lebih baik. Silakan Dr. Adin dulu. Sumantri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya tak pandai ceramah lucu. Di kampung itu di kampung itu kan kalau ceramah hampir 2 jam. Hampir 2 jam Isra Mi'raj Maulid Nabi itu rata-rata hampir 2 jam. Saya beberapa kali diundang ke kampung itu di antaranya sholawatnya paling tidak ada 3 kali. Di awal-awal agak-agak 10 menit, nanti di pertengahan dan di penutupan. Sholawat 3 kali itu mungkin menghabiskan waktu kurang lebih 20 menit. 3 kali sholawat itu. 20 menit itu menghabiskan. Lalu kemudian di antara metode yang ampuh dalam penyampaian itu kisah. Kisah itu luar biasa. Maka dari salah satu surat di dalam Al-Quran ada namanya Al-Qasas. Kisah itu cocok untuk anak-anak, cocok juga untuk bapak, emak, nenek, atau anak-anak. Itu cocok itu kisah. Makanya ada Al-Qasas. Ketika Isra Mi'raj, itu kan hampir semuanya kisah. Maka ceritakan, kemas kisah itu dengan baik, supaya orang bisa mengambil hikmahnya. Contoh, kisah dalam Isra Mi'raj ini contoh. Lailata usriyabi, marartu bi rajulin mughayyibin binuril arsh. Di malam aku di Isra Mi'rajkan, aku berpapasan dengan orang yang menghilang dengan cahaya arsy Allah Subhanahu wa taala. Aku bertanya kepada malaikat Jibril, "Anabiyun, apakah dia nabi?" "Bukan," kata malaikat Jibril. Silakanlah diperagakan ketika dialog antara malaikat Jibril dengan nabi. "Amalakun, apakah dia malaikat?" "Bukan," kata malaikat Jibril. Ini umpamanya ini. "Man huwa, lalu siapa dia wahai Jibril?" Itu. Kan Jibril menjelaskan satu-satu tuh. Cerita Isra Mi'raj itu jangan ceritakan semua dari A sampai Z. Ceritakan yang orang balik nanti dapat pesan dari yang kita sampaikan. Kalau A sampai Z kita ceritakan, tidak dapat dia. Contoh pesan yang terkait dengan kehidupan sholat. Pesan terkait dengan kehidupan berbakti kepada kedua orang tua. Pesan dari kehidupan dia akan tambah banyak berzikir kepada Allah. Ini contoh. Berarti cari yang seperti itu. Kita tengoklah nanti. Kalau umpamanya petani, wah berarti ceritakan. Yang ketika Rasulullah diperlihatkan oleh Allah menanam hari itu juga panen. Dipanen belakang sudah saatnya dipanen lagi. Itu kan itu ceritanya. Itu kalau sama di daerah itu banyak petani, banyak pengusaha sawit, umpamanya orang sawit. Ya kita sesuaikan. Umpamanya. Jadi kalau jamaah minta lucu, memang kadang perlu juga itu kita sampaikan. Tapi kita mengemasnya saja sih. Saya termasuk orang yang tak pandai lucu. Tapi kalau udah di daerah tak punya pilihan. Kadang memang harus menyampaikan juga yang agak lucu itu. Sebetulnya tak pandai. Tapi nengok orang ketawa, lucu juga ternyata saya nih kan gitu. Jadi nengok orang ketawa, itu kita bisa saya melucu. Kalau nengok orang kita lucu, orang tak ketawa, aduh salah nih jangan-jangan saya nih. Itu. Makanya ya sebetulnya ya tak bisa juga kita mengukur. Intinya pesan yang kita sampaikan itu bisa mereka tangkap. Kan tujuan dakwah itu, pesannya sampai, kita dapat untuk menambah amal, mereka juga akan tambah apa yang kemudian akan dia lakukan. Wallahu a'lam, mungkin itu sedikit yang bisa saya. Silakan Ustaz Bashar. Ustaz Basarullah. Baik. Dai ini harus baca juga buku Al-Isra'iliyat fit Tafsir. Kisah-kisah Isra'iliyat di dalam tafsir. Supaya nanti kita menyampaikan bukan yang Isra'iliyat.
Nah, itu penting juga baca itu gitu. Al-Israiliyat fit Tafsir. Kalau kita belum menguasai, jangan cerita-cerita yang Israiliyat. Boleh kita cerita, yang cerita itu ada hikmahnya, yang cerita itu kita karang, mungkin terkait dengan pribadi kita. Itu tidak apa-apa. Itu apa? Kisah yang paling menarik ketika kita cerita di dalam ceramah itu kisah kita. Itu paling menarik itu. Persentasenya, tadi kan ada public speaking ya. Saya juga dulu pernah belajar public speaking kan. Dengan salah satu tutor namanya Ustadz Faisal dari Jakarta. Cerita yang paling kuat bagi seorang dai itu cerita dirinya. Tapi jangan dari A sampai Z ceramah itu kita aja ceritakan, enggak. Artinya kita tetap ceramah, bagian dari ceramah yang bisa kita sangkutkan cerita kita itu sampaikan. Contoh umpamanya dahsyatnya istighfar. Ini umpamanya ini kan. Dulu saya termasuk orang yang mendapatkan dahsyatnya istighfar. Saya masuk rumah sakit, lalu kemudian anak saya setelah didiagnosa dokter penyakitnya A, saya tidak punya duit, anak saya tidak BPJS. Alhamdulillah setelah 19 hari, ada orang yang kami tidak kenal lalu kemudian memberikan uang dan membayar semuanya tanpa kami mengeluarkan sepeser pun. Itu kan lebih menarik ini. Tapi bukan cerita kita dulu, kita cerita tentang fadhailul istighfar. Nah itu umpamanya. Begitu caranya. Daripada kita cerita Israiliyat, itu jauh akan lebih berbahaya itu. Jadi cerita yang kemudian mungkin itu bisa kita sampaikan. Apalagi Ustadz Basar banyak pengalaman tentang pasien. Saya berguru tentang pasien bersama dengan Ustadz Basar. Saya dulu salah satu yang keliling pasien, visit pasien. Dokter pasien saya dulu. Sebelum dokter fisik, dokter rohani saya dulu masuk. Dibimbing oleh Ustadz Basar nih. Keliling nih. Datang. Itu banyak sekali pengalamannya. Di setiap pagi kami datang ke pasien A, pasien B, pasien C. Itu macam-macam. Ada yang mau ngasih duit. Tapi saya tak pernah menerima. Saya selalu jawab, Bapak, Ibu, saya sudah digaji oleh rumah sakit. Mohon maaf, kalau Bapak, Ibu ingin juga mensedekahkan, silahkan sedekahkan kepada yang lebih butuh. Atau kemudian kepada kemasukan ke masjid dan lain sebagainya. Saya selalu menolak. Kalau Bapak, Ibu kira-kira diterima atau ditolak? Saya alhamdulillah, meskipun waktu itu ada kebutuhan, saya tak pernah menerima. Tapi tidak tahu kalau banyak ya. Tapi waktu itu saya tidak menengok berapa jumlahnya, tapi saya tidak pernah menerima. Jadi kisah itu mungkin lebih cocok. Wallahu a'lam. Kira ada pertanyaan lain? Dabe. Kalau nyebut nama untuk baik, ya tidak apa-apa. Kalau untuk buruk, hindarkan. Kecuali nama-nama yang memang jelas Al-Quran menyebutnya buruk. Seperti Fir'aun, Abu Lahab, Abu Jahal, tidak apa-apa itu. Karena menyebutkan nama, kisah itu lil ibar, untuk mengambil pelajaran, bukan untuk mencari happy ending. Nah itu. Kan ada orang yang tanya ketika Ustadz cerita, gimana akhir kisah Nabi Sulaiman dengan Balkis? Apakah dia jadi menikah Pak Ustadz? Karena Pak Ustadz malu. Itu. Jadi bukan jangan cari happy endingnya, tapi al-ibar, ibrah dari kisah itu yang kita ambil. Bukan happy endingnya, tidak ketemu kalau cari happy endingnya kisah di dalam Al-Quran, tapi ibarnya, ibrahnya. Wallahu a'lam. Silakan Ustadz Kurniawan, mungkin kami bisa belajar dari tentang palas ini. Ini. Udah habis waktu. Baik, barangkali demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Karena waktu juga sudah menunjukkan jam 6. Diki sudah lirik-lirik saya tadi. Ini tidak selesai-selesai. Pak Kiai tadi minta 6 kurang 15. Lewat pula dia 15 menit. Jadi saya mohon maaf Bapak Ibu jika ada tutur kata yang kurang berkenan, yang kurang sesuai. Jika ada terkait dengan materi saya yang nanti perlu didiskusikan, silahkan. Nomor WhatsApp saya terbuka. Tapi mohon maaf kalau responnya agak lambat. Biasanya memang agak lambat. Jadi biasanya tetap saya jawab tapi agak lama. Nanti bisa ditanyakan ke panitia. Demikian tutur kata kurang berkenan saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.